Ya, kita lanjutkan insight dari Desa Tanjau Landung di Kabupaten Banjar di Kalimantan Selatan. Saya ditemani oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang kita sedang berada di sini di tengah rawa-rawa yang nanti akan dibangunkan dari tidur menjadi sawah yang sangat produktif, ya, bisa memberikan kesejahteraan tapi juga untuk meningkatkan produktivitas, karena kedaulatan pangan, swasembada pangan itu merupakan salah satu program kerja yang terpenting ya oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Tadi kita sudah mendengarkan ya Pak Amran, ambisi untuk menciptakan pertanian di Indonesia ini jauh lebih modern, berbasis teknologi, efisien, sehingga pada tahun 2045 insya Allah kita bisa menjadi lumbung pangan. Tapi kalau bisa jangan 2045, 2025 juga kita sudah harusnya sudah ke arah demikian. Dan tadi Pak Amran banyak sekali kata ekspor meningkat dan istilahnya kontribusi pertanian itu terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sudah meningkat dan lain sebagainya. Ini bicara data. Nah, saya mau tes ini data ya, karena ini kalau kita bicara mengenai Menteri Pertanian ini biasanya wah datanya dari mana dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya data ini bagaimana Pak Amran, kalau kita bicara data ini merupakan bagian penting kan dari target pencapaian seorang Menteri Pertanian. Ini kesempatan baik kami jelaskan kepada publik. Karena sering simpang siur ini. Iya, selalu data ditanya ke Kementerian Pertanian. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008, tupoksi Kementerian Pertanian itu adalah produksi. Nggak pernah ada cerita data. Produksi, kemudian pasca panen, sarana produksi, pengawasan, perkarantinaan, kemudian inovasi. Itu tupoksinya jelas. Tapi kalau harga juga bagaimana? Ini bagian dari tupoksi karena kami tidak temukan. Jadi kami tidak temukan. Ini harga pangan harus. Jadi ada dua hal selalu, harga, data. Kami tidak temukan di tupoksi kami. Ini harus clear. Kalau tanya produksi, tanya ke Kementerian Pertanian. Tanya ekspor, tanya ke Kementerian Pertanian. Aku hafal. Ya, kalau begitu kita langsung saja ke data yang sangat objektif ya, BPS. Ini saya memiliki beberapa data dan yang berkaitan dengan kinerja lah istilahnya, keberhasilan dari pertanian ini. Dan ini dari data BPS yang untuk triwulan terakhir di tahun 2018 ini. Ada yang menarik, katanya kan kontribusinya semakin lama semakin meningkat. Tapi saya lihat juga di sini kenaikan PDB pertanian antara 2013-2018 itu lonjakannya sangat tinggi ya. Ini sebenarnya prestasi ya. Tapi apa sih sebenarnya kunci sehingga lonjakan ini bisa hampir 50% selama 5 tahun? Yang pertama, kata kunci adalah kita melakukan revolusi mental di internal. Yang tadi sudah kita merubah mindset bahwa orientasi kita adalah hasil, bukan belanja. Kemudian kita beri target. Ini kan tanaman target ke seluruh dirjen, ke seluruh direktur harus ada target. Kalau tidak capai target, mereka jadi target. Minggir dulu. Jadi kalau jadi ada sanksinya kalau ada sanksi, sudah pasti target. Otomatis. Kemudian yang kedua adalah kita tidak mungkin bersaing negara lain tanpa mekanisasi seperti yang kita teknologi seperti yang kita terapkan di Kalimantan Selatan ini, di Banjar ini. Kemudian meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan planting index. Jadi dua target kita, tingkatkan planting index, indeks pertanaman. Dulu kan cuma 1 kali di sini nih, sekeliling kita. Kita ingin jadikan 3 kali. Kemudian produktivitasnya dulu 2 ton, kita tingkatkan menjadi 6 ton, 3 kali lipat juga. Nah, kita mencoba merubah pertanian tradisional, kita transformasi menjadi pertanian modern tadi. Salah satunya dengan menggunakan alat-alat combine harvester, traktor dan lain sebagainya. Yang ini dengan anggaran itu cukup untuk membiayai itu semua, karena ini kan harus ada langsung ya dari pemerintah bantuannya. Nah, ini menarik. Ini menarik. Anggaran kita turun 35%, 12 triliun. Tetapi PDB yang dari BPS itu dari BPS ya. Ini dari BPS. Mbak Desi, bukan dari kami, itu dari BPS. Tahun 2014 PDB pertanian, sektor pertanian itu 900 triliun lebih. Di tahun 2018 itu 1.400 triliun.
ada kurang lebih 400-500 triliun kenaikan. Ini bukan kerjaan mudah. Dan ini berarti juga ketergantungan kita ya terhadap sektor ini kan semakin meningkat. Kalau tidak salah sekarang sudah nomor 2 ya, ini kontribusinya dari agrobisnis dan pertanian. Nomor 1 masih pengolahan dan manufacturing, industri dan lain sebagainya. Jadi berarti memang harusnya menjadi penggerak ekonomi yang penting ya pertanian ini. Kita ini negara agraris. Penduduk Indonesia 60-70% ada bergerak sektor pertanian. Kalau pertanian ini bergerak, perekonomian tumbuh, dan kita lihat inflasi yang menarik juga. Ini dia, ini mengenai masalah inflasi. Tadi kan kita bicara harga, walaupun kita bukan tupoksi, tapi saya rasa Menteri Pertanian juga harus tanggung jawab menjaga stabilitas harga. Lumayan ada prestasi sumber data BPS ini tahun 2014 sampai tahun 2017 ini ada penurunan inflasi bahan makanan yang lumayan drastis. Tahun 2014 itu 10,57%, 2017 1,26%. Ini mungkin bisa dikatakan pertama ya dalam sejarah, karena biasanya inflasi makanan itu bisa membuat paling bisa membuat masyarakat itu resah dan ini bagaimana? Jadi cara menekan inflasi. Dengan melihat ini, aku sendiri sebagai menteri kaget juga. Penurunan dari 10,57% di 2014 pemerintahan Jokowi JK turun menjadi 1,26%. Itu luar biasa, spektakuler. Turun 88 atau 90%. Menurunkan saja angka inflasi 1 itu begitu berat, tapi ini turun 2014 10,56%, 2018 itu 2017 1,26%. Tapi itu kan bukan bagian concern dari Pak Amran juga kan, memastikan harga pangan itu tetap terjaga. Kita lihat harga pangan 2 tahun bulan Ramadan posisi stabil. Kita ingat, bahkan dia mengatakan 2 tahun lalu bahwa ini sejarah pertama Ramadan harga stabil masuk Ramadan dan sesudah Ramadan. Tapi faktor utama kenapa inflasi itu bisa terjaga khususnya bagi pangan itu apa? Apakah karena panennya bagus atau yaitu produktivitas, efisiensi dan lain sebagainya, atau ada hal-hal lain? Banyak. Misalnya kita lebih banyak mengimpor juga sehingga harga juga turun gitu. Jadi gini, yang pertama adalah ini memotong rantai pasok, supply chain, meningkatkan produksi. Produksi kan kelihatan di ekspor, naik 29%. Ekspor kita naik 29%. Kemudian juga ada Satgas Pangan. Ini tidak lepas dari Satgas Pangan, kita harus akui. Nah, mimpi besar kami adalah bagaimana petani sejahtera, kemudian pengusahanya juga mendapat untung, tapi seluruh konsumen tersenyum, sehingga kita damai, kita menikmati ini berbangsa dan bernegara dengan ini baik. Ini sebenarnya kalau kita secara objektif ya, ini karena datanya juga data objektif, kita ini merupakan prestasi ya, kita bisa menjaga harga inflasi stabil sehingga pangan itu selalu terjangkau ya. Nah, tadi membanggakan mengenai ekspor, karena ini kalau bicara mengenai Menteri Pertanian kemudian dengan kementerian lain itu masalah ekspor impor berantem, kita pada bingung, tapi datanya memang ekspor pertanian itu meningkat dari tahun 2016 sampai 2018 itu 29,7%. Nah, tapi kalau impornya itu bagaimana? Coba mungkin kita bisa bandingkan. Kami bukan anti impor, tapi kami selalu jaga petani agar bisa mereka untung. Dulu ya, tahun 2014 pertama kami jadi menteri, kami kunjungan ke Sumbawa, panen puncak, peak season untuk jagung. Tiba-tiba impor masuk, harga jagung berapa? Rp1.000. Seluruh petani Indonesia berteriak. Itu kalau Rp1.000, produksi 20 juta ton. Turun Rp1.000 itu kerugian petani 20 triliun. Kalau 1.500, 30 triliun. Ini harus dilindungi petani kita, karena mereka yang berproduksi. Jangan kami dibandingkan dengan Singapura, Malaysia. Singapura penduduknya hanya 5 juta. Kami ini bertambah penduduk 4 tahun. Iya, betul. Itu 12,8 juta, dan itu pun surplus produksi beras.
Produksi beras surplus itu kita sudah sepakat. Iya. Nggak ada yang lagi yang, tapi dan yang- itu hasil iya. revisi terakhir. Jangan lagi diperdebatkan.